Kalian pasti pernah kan ngerasa udah ngejelasin sesuatu dengan sangat jelas, tapi orang yang kalian ajak bicara itu bingung. Kalian ulangi lagi, kalian jelaskan lebih detail, malah makin gak nyambung. Lalu tanpa sadar, kalian tuh mulai berpikir ini orangnya nggak nangkep apa yang aku katakan. Padahal, bisa jadi adalah masalahnya bukan di merekanya, masalah ada di kita. Fenomena ini disebut dengan the curse of knowledge, kutukan pengetahuan. Kutukan di mana seseorang yang sudah paham suatu hal, kesulitan membayangkan bagaimana rasanya nggak tahu hal tersebut. Menurut riset klasik dari Stanford University, orang yang sudah memahami sebuah konsep secara konsisten melebihkan kemampuan orang lain untuk memahami konsep yang sama, bahkan ketika mereka tahu lawannya itu sangatlah pemula. Artinya adalah semakin pintar kita di satu bidang, semakin besar resiko kita untuk gagal berkomunikasi dengan orang lain. Dan ini terjadi di mana-mana, di kelas, di tempat kerja, di konten kayak gini, di hubungan kita sehari-hari. Bukan karena kita nggak peduli, enggak. Justru karena kita lupa rasanya menjadi pemula. Istilah The Curse of Knowledge ini pertama kali dipopulerkan oleh ekonom Colin Cameron dan George Loewenstein. Intinya sederhana, ketika kita sudah tahu sesuatu, otak kita kesulitan mematikan pengetahuan itu saat berbicara dengan orang lain. Kita bicara seolah-olah semua orang punya peta yang sama di kepalanya. Padahal kenyataannya tuh enggak. Eksperimen terkenal tentang ini tuh disebut dengan The Tapping Experiment. Satu kelompok diminta untuk mengetuk irama lagu yang terkenal seperti Happy Birthday lah. Terus kelompok lain tuh diminta untuk menebak lagunya. Dan para pengetuk tuh yakin bahwa 50% orang itu akan benar tebakannya. Tapi hasilnya apa? Kurang dari 3% yang berhasil. Kenapa? Karena di kepala pengetuk lagunya tuh terdengar jelas. Tapi bagi pendengar yang kedengaran tuh cuma ketukan acak doang, tanpa konteks, tanpa melodi, tanpa arah. Inilah the curse of knowledge. Dan ini menjelaskan banyak kegagalan komunikasi kita. Guru ngerasa sudah menjelaskan, bos sudah merasa instruksinya jelas, padahal yang mereka dengar di kepala itu nggak pernah sepenuhnya nyampe di kepala audiens. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari juga orang tua jelasin PR ke anaknya dengan cara orang dewasa berpikir yang nggak nyampe. Senior menjelaskan pekerjaan ke juniornya dengan bahasa yang terlalu teknis. Teman yang udah lama di satu hobi lupa bahwa istilah yang ia pakai itu terdengar sebagai bahasa alien bagi pemula. Karena menurut Harvard Business Review, salah satu penyebab utama miskomunikasi di organisasi bukan karena kurangnya informasi, tapi karena asumsi pengetahuan bersama yang tidak pernah diverifikasi. Kita ngira, ini mah udah umum banget. Harusnya semua orang juga paham. Ini kan dasar banget. Padahal nggak ada yang benar-benar dasar. Bagi orang yang baru mulai, curse of knowledge juga membuat kita kehilangan empati intelektual. Kita tuh lupa rasanya nggak ngerti istilah, bingung memulai dari mana, ngerasa bodoh saat bertanya. Dulu kita juga ada di posisi itu. Di bawah banget kan. Tapi memori itu pelan-pelan menghilang seiring bertambahnya pengalaman kita. Ada contoh menarik di dunia kedokteran. Dokter yang sudah sangat ahli sering menjelaskan diagnosis dengan istilah medis. Pasien ngangguk bukan karena paham, tapi karena malu terlihat gak mengerti. Akhirnya pesan penting itu tuh gak sampai. Hal yang sama juga terjadi di teknologi. Programmer nih ngomong tentang API, server, terus desainer ngomongin tentang hierarki, tipografi, white spaces misalnya. Pebisnis ngomongin tentang funnel, conversion, retention. Semua tuh terdengar logis kan, tapi hanya untuk orang yang hidup di dunia itu. Itulah kenapa ahli sering sulit menjelaskan hal sederhana. Padahal justru pemula yang baru belajar kadang lebih jago untuk mengajar karena mereka masih ingat. Bahkan Einstein tuh pernah ngomong, if you can explain it simply, you don't understand it well enough. Bukan berarti kita nggak paham, tapi bisa jadi kita tuh belum menerjemahkan ulang pengetahuan itu ke bahasa manusia biasa. The curse of knowledge ini juga berbahaya dalam konten dan juga karir. Banyak ide bagus gagal didengar karena disampaikan dengan istilah yang teknis, asumsi konteks, lompatan logika, dan semisalnya. Kita menjelaskan langkah nomor 5, padahal audiens tuh masih bingung di nomor yang 1. Akhirnya audiens tuh ngerasa
ini bukan buat aku terlalu bodoh buat hal ini, buat mengerti hal ini. Kayaknya ini terlalu berat, padahal sebenarnya tuh pesannya penting. Caranya aja yang belum ramah bagi pemula, sesimpel itu. Makanya the course of knowledge itu bukan tentang kesombongan, itu tuh tentang jarak pengalaman. Semakin jauh jarakmu dengan fase pemula, semakin besar usaha yang dibutuhkan untuk kembali bicara dengan bahasa manusia. Solusinya bukan menjadi lebih sederhana dengan dangkal, tapi menjadi lebih empati. Kita harus bertanya dari mana mereka mulai, apa yang belum mereka tahu, bagaimana yang juga membingungkanku, dan semisalnya. Makanya komunikasi yang baik bukan seberapa pintar kita terdengar, tapi seberapa dipahami kita. Sekian kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini.